Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musyrifah Lindawati, guru kimia di SMA Swasta Tarbiyah Labuan Aji. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun 2023 dengan nomor induk mahasiswa 9233412628 dari kampus LPTK Unimed. Hari ini Senin tanggal 4 Maret 2024. Saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Mari ikuti kegiatan saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak, ketua kelasnya bersiap. Siap, siap. Bagi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga, gerak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Anissa Salsabila, hadir. Ardila Wianda, hadir. Asti Marisa, hadir. Bi Fazlika Nurul, hadir. Dewi Rahmawati, hadir. Jihan Gatari, hadir. Muhammad Iqbal, Hadir. Nurzanika Aswar, Hadir. Nadia Tulqaida, Neva Roza, Nur Dewita, Nurul Fazila, Salwa Salsabila, Sri Arafa, Uswatul Hasana, Wulandari, Zikra Nurusa. Berarti ada satu kawan kita yang tidak hadir karena sakit, ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita semuanya dibuatlah berdiri ya. Lalu saya mulai ya. Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya.
dan non elektrolit. Masih ingat apa itu larutan? Coba siapa yang masih ingat apa itu larutan? Ya, Adifa. Larutan adalah campuran homogen dari dari dua zat atau lebih. Larutan tersusun dari pelarut dan zat terlarut. Berdasarkan daya hantar listriknya, sifat larutan dapat dipengaruhi oleh jenis zat yang terlarut dalam suatu larutan. Ya. Larutan adalah campuran antara dua jenis atau lebih zat yang terdiri dari pelarut dan zat terlarutnya. Apa contoh dalam kehidupan sehari-hari kita? Iya, kopi atau teh. Dari pagi kalian mungkin ada yang membuat kopi di rumah atau teh. Di situ berarti ada zat terlarutnya, ada apa? Iya, ada gula, ada kopi. Itu kalau kopi. Kalau misalnya teh, zat terlarutnya siapa? Gula dengan teh. Siapa zat terlarutnya? Air. Berarti sudah tahu apa itu larutan. Hari ini kita masuk yaitu larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Ada mungkin yang sudah membaca di rumah apa itu larutan elektrolit. Mbak Salsabila ya. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat membentuk ion-ion dalam pelarutnya sehingga larutan dapat menghantarkan listrik. Larutan yang terdapat ion-ion di dalamnya sehingga ia dapat menghantarkan listrik. Contohnya apa? Contohnya misalnya air laut, ya, air. Kenapa sering kalau misalnya waktu hujan, banjir atau angin topan, lampu sering dimatikan. Karena nanti siapa tahu entah tumbang tiang listriknya, nanti kena air, nanti ada kita lewat di situ, entah siapa sudah sentrum ya. Larutan non elektrolit siapa yang tahu? Ada yang tahu apa itu larutan elektrolit? Non elektrolit ya. Kalau tadi larutan elektrolit, sekarang non elektrolit. Ya coba. Larutan non-elektronik adalah larutan yang tidak dapat membentuk ion-ion dalam pelarutnya, sehingga larutan tidak dapat menghantarkan listrik. Kebalikan daripada larutan elektrolit ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini ialah Ibu berharap Anda semua atau anak-anak Ibu dapat mengelompokkan larutan elektrolit dan non-elektrolit di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita nanti dapat menganalisis sifat elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit dengan mengadakan nanti ada percobaan. Kemudian yang berikutnya dapat melakukan percobaan dengan alat uji coba yang sederhana dengan alat-alat yang ada di sekitaran sekolah kita. Kemudian nanti kalian bisa menghasilkan hasil dari percobaan, nanti bisa ditampilkan ke depan apa yang sudah kalian dapatkan ya. Udah ada pertanyaan? Ya. Ini gambar apa? Orang menyetrum ikan. Ini pernah kita lihat atau videonya kita lihat bagaimana orang menyetrum ikan. Ada yang tahu bagaimana? Tidak pernah. Yang cewek kadang nggak pernah, yang cowok pernah. Jadi dengan menyetrum ikan, jadi ikannya walaupun tidak tersentuh dengan alat setrumnya, tetapi dia bisa pusing. Jadi mudah untuk menangkapnya. Kenapa dia bisa pusing atau stres? Karena air tadi bisa menghantarkan listrik. Ya. Nah, kemudian coba kita perhatikan di sini ada dibuat videonya.
Kemudian enggak ikan yang besar saja yang mati, tetapi yang kecil juga ikut. Ya. Dan ada pertanyaan sebelum kita bagi kelompok, kita akan mengadakan yang namanya percobaan. Larutan elektrolit dan non elektrolit. Nah, ada duduk menurut kelompok masing-masing.
Celupkan. Lampu menyala. Ih, gelembung ih. Lampunya banyak. Ih. Dia larutan elektrik. Lampunya menyala. Lampu menyala. Banyak gelembung gas. Coba kawan yang lain perhatikan, nampak? Apa tu? Itu apa? Itu Gula. Gula. Nah, tadi Sedikit, lampu tidak menyala. Ya. Dah. Sudah boleh buka. Tidak. Pakai aja. Dikasih kucu. Di ininya ya, di botolnya itu apa? Ya bu, ini bulan.
Jangan ditulis. Oh, putih. Bukan. Jangan didempel. Dempel doang. Tambah lagi. Jangan dempel. Apa yang angkat kan? Kayak itu. Di sini. Buka LKPD. Ada belenggu. Ada belenggu. Di bulan. Dulu tengok bersama kawan. Enggak hidup, hidup. Enggak. Ada gelembung. Garam. Garam. Gula, nggak hidup. Kamu tidak. Ini cepat. Kau dari di bawahnya ada kan? Lah, rame. Kan gula ada belum bekas. Tambahnya tidak banyak belum dah buat kesimpulannya. Boleh.
Dia presentasi ke depan. Udah semua? Nah, sekarang kita lanjutkan yaitu presentasi. Siapa yang mau dulu presentasi? Coba presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Nazarifah. Pada kesempatan kali ini, kami akan membacakan ataupun mempresentasikan kesimpulan dari hasil kerja kelompok kami tadi, yaitu tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Setelah kami melakukan percobaan tadi, kami dapat menyimpulkan yang bahwa kesimpulan dari percobaan ketiga larutan tadi dapat disimpulkan. Yang pertama, alat yang dihubungkan dengan larutan garam menghasilkan banyak gelembung gas dengan lampu menyala. Yang kedua, alat yang dihubungkan dengan larutan cuka hanya menghasilkan sedikit gelembung gas dan lampu tidak menyala. Kemudian yang terakhir, alat yang dihubungkan dengan larutan gula itu hanya menghasilkan sedikit gelembung gas dan lampu tidak menyala. Berarti dapat disimpulkan garam merupakan larutan elektrolit, sedangkan gula dan juga merupakan larutan non-elektrolit. Apakah dari teman-teman sudah paham dan ingin memberikan pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Sudah paham? Baik, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikutnya kelompok siapa yang maju untuk presentasi? Ya, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kesimpulan dari hasil percobaan kami adalah larutan garam memiliki gelembung gas yang banyak saat dicelupkan alat listrik tersebut ke dalam larutan garam. Lampu tersebut yang ada kaitannya dengan listrik sehingga menyebabkan lampu tersebut hidup. Larutan garam adalah larutan elektronik. Kedua, larutan gula tidak memiliki gelembung gas. Di saat dicelupkan alat listrik tersebut ke dalam larutan sehingga tidak bisa menghidupkan lampu tersebut. Larutan gula disebut larutan non-elektronik. Elektrolit. 3. Larutan juga tidak memiliki gelembung gas dan di saat dicelupkan alat listrik tersebut ke dalam larutan juga sehingga lampu yang terkait dengan alat listrik tersebut redup. Larutan juga disebut larutan elektrolit lemah.
Ada pertanyaan? Tidak. Paham semua? Cuma sekian dari presentasi kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hasil dari percobaan kita yang kawan-kawan serta kelompok sudah mempresentasikannya ke depan. Dari hasil percobaan dan hasil presentasi apa yang dapat kita simpulkan? Hari ini di dalam pembelajaran yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Berarti larutan elektrolit dapat kita buktikan tadi dia lampu menyala, kemudian ada gelembung gas. Kalau banyak gelembung gasnya, lampunya menyala dengan terang, berarti dia itu larutan elektrolit kuat. Kemudian ada nanti larutan tersebut yang lampunya menyalanya redup, gelembung gasnya sedikit, itu dinamakan dengan larutan elektrolit lemah. Kemudian ada sama sekali lampu tidak menyala, kemudian gelembung gasnya tidak ada, itu disebut dengan non elektrolit. Berarti dari hasil percobaan tadi, garam merupakan larutan elektrolit kuat. Kenapa di sini tadi mungkin ada yang hidup lampunya, kawan menyalakan, waktu kawan mengadakan percobaan ada yang redup. Bisa jadi alat uji kita itu sudah agak lama, mungkin lampunya sudah agak redup ya, itu kita maklumi. Kemudian yang penting kita tahu yang mana itu larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah dan non elektrolit. Tidak ada pertanyaan lagi? Dah, sebelum ibu mengakhiri pembelajaran, siapa yang bisa menyimpulkan dari kalian pula? Ibu meminta menyimpulkan satu orang. Siapa yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Bagaimana kesan kalian dalam pembelajaran hari ini yang ibu laksanakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pembelajaran pada hari ini cukup sangat menyenangkan dan cukup menarik. Di mana tadi kita melakukan percobaan sehingga kita dapat berdiskusi dengan teman dan menghasilkan suatu percobaan dan berpresentasi tadi. Selain itu menarik juga ibu ada memberikan informasi melalui laptop sehingga kami dapat mengetahui bagaimana tadi alat penyetrum ikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk teman-teman minggu kedepannya lagi pelajari lagi berikutnya materinya uji coba lagi ya. Dengan menggunakan nanti kita gunakan apa bahan-bahan yang lainnya. Ini hanya yang sederhana dan gunakannya. Ya, sebelum ibu akhiri, ibu minta satu orang untuk memimpin doa. Berapa aja satu orang? Kepada semuanya, mari kita berdoa.